Oh, gabungan armada Pada Nusantara. pertempuran ini 70 kapal. Dulu kita punya nenek moyang pernah saling bantu-bantu bekerjasama guys, menentang penjajah. Saya bersejarah ni memang tak berapa nak pandai guys. Khairul Onggon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Nusantara. Selamat datang ke channel Khairul Onggon. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa berikan dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan share. Subscribe itu gratis guys. Video kali ini yang saya nak react guys daripada channel Top Info, channel yang penuh dengan informasi militer, sejarah dan macam-macam pengetahuan lainnya. Salah satu channel kegemaran saya. Jadi videonya berjudul Bersatunya Pasukan Jawa dan Melayu Mengusir Penjajah. Ini adalah satu video mungkin berbentuk sejarah. Saya pun ingin tahu bagaimanakah sejarahnya, apakah yang cuba disampaikan dan apakah yang dapat kita pelajari daripada sejarah ini. So tanpa membuang waktu guys, jom kita mulakan reaction dengan kiraan 1, 2, 3. YouTube channel Top Info Official. Sejak Melaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511, Sultan Malaka Mahmud Syah yang mengungsi di Pulau Bintan meminta bantuan kepada dinasti Ming dan beberapa kerajaan Islam di Nusantara untuk merebut kembali Malaka. Kerajaan Islam guys. Pati Unus sangat mengerti bahwa kekuatan utama Portugis adalah pada armada lautnya. Portugis memiliki kapal yang kuat, bahkan lebih kuat dibandingkan dengan kapal Majapahit. Selain itu, Portugis sudah menggunakan meriam yang dipasang di masing-masing kapal, di mana pada waktu itu meriam adalah senjata pamungkas yang tidak bisa ditandingi oleh senjata apapun. Oleh karena itu, langkah pertama Pati Unus adalah menghidupkan kembali kekuatan armada laut Kerajaan Majapahit yang tertidur lama pada saat masa-masa perebutan kekuasaan di Perang Paregreg. Kapal-kapal baru tersebut juga dilengkapi dengan jetbang, yaitu meriam isian belakang atau breech loader, di mana kapal dan jetbang juga merupakan kekuatan andalan armada laut Kerajaan Majapahit. Pusat produksi kapal-kapal ini adalah di Semarang dan Jepara dengan bantuan orang-orang Muslim Tionghoa lokal. Orang Muslim Tionghoa lokal. Okey, orang Muslim Cina lah. Pada 1513, armada Kesultanan Demak, Kesultanan Palembang, dan armada Melayu melakukan serangan pertama di bawah pimpinan Pati Unus dari Kesultanan Demak. Armada Kesultanan Demak dari Jepara terdiri dari 100 kapal dan 12.000 personil pasukan. Armada Demak terdiri dari berbagai jenis kapal dan perahu, di antaranya 1. Kapal Jong, yang merupakan kapal layar besar yang berukuran beberapa ratus ton. 2. Lancaran, yaitu perahu dengan 1 hingga 3 tiang yang bisa didayung. 3. Penjajab atau dalam bahasa Portugis, Pangajava atau Pangajawa, yaitu kapal kargo yang diubah menjadi kapal perang yang dapat dipersenjatai dengan meriam, bisa digerakkan dengan layar dan dayung. 4. Kelulus, yaitu perahu dayung kecil yang kadangkala juga menggunakan layar yang digunakan untuk menurunkan orang ke pantai. Kapal-kapal ini dikumpulkan dari banyak kota di Jawa. Kota di Jawa Pada Januari 1513, Pati Unus mencoba mengejutkan Malaka dengan membawa sekitar 100 kapal dengan 5.000 tentara Jawa dari Jepara dan Palembang. Sekitar 30 dari mereka adalah jung besar seberat 350-600 ton, pengecualian untuk kapal utama yang dipakai Pati Unus. Sisanya adalah kapal jenis lancaran, penjajab, dan kelulus. Jung-jung itu sendiri membawa sekitar 12.000 orang. Kapal-kapal itu membawa banyak artileri yang dibuat di Jawa. Dalam sebuah surat kepada Alfonso de Albuquerque dari Cananore pada 22 Februari tahun 1513, Fernão Pires de Andrade, yaitu kapten armada yang menghalau Pati Unus, mengatakan, "Jung milik Pati Unus adalah yang terbesar yang dilihat oleh orang-orang dari daerah ini. Ia membawa 1.000 orang tentara di kapal. Dan yang mulia dapat mempercayaiku bahwa itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk dilihat. Karena Anunciada di dekatnya tidak terlihat seperti sebuah kapal sama sekali. Kami menyerangnya dengan bombard, tetapi bahkan tembakan yang terbesar tidak menembusnya di bawah garis air. Dan tembakan esfera atau meriam besar Portugis yang saya miliki di kapal saya berhasil masuk tetapi tidak tembus. Kapal itu memiliki 3 lapisan logam yang semuanya lebih dari 1 krusade tebalnya. Dan kapal ini benar-benar sangat mengerikan, bahkan tidak ada orang yang pernah melihat sejenisnya. Pada waktu itu sudah ada teknologi Butuh waktu 3 tahun untuk membangunnya. Yang mulia mungkin pernah mendengar cerita di Malaka tentang Pati Unus yang membuat armada ini untuk menjadi Raja Malaka.
Fernão Pires de Andrade, Suma Oriental. Pertempuran hebat terjadi di Selat Malaka, di mana armada gabungan Nusantara dan armada Portugis bertempur habis-habisan. Gabungan armada Pada Nusantara. pertempuran ini 70 kapal dan perahu Demak berhasil dihancurkan oleh Portugis dan 800 pasukan Demak tewas di medan pertempuran. Namun serangan bersama ini gagal mengusir Portugis dari Malaka. Karena keberanian Pati Unus memimpin penyerangan ke Malaka Portugis, ia mendapatkan julukan Pangeran Sabranglor. Pangeran Sabranglor. Satunya pasukan Jawa, Palembang dan Melayu. Memasuki tahun 1521, ke-375 kapal telah selesai dibangun. Armada Kesultanan Demak melancarkan serangan yang kedua ke Malaka untuk membantu Sultan Mahmud Syah dari Malaka untuk mengambil kembali kota Malaka dari tangan Portugis. Armada ekspedisi kedua Kesultanan Demak ini dipimpin kembali oleh Pati Unus yang saat itu telah menjabat sebagai Sultan Demak. Pertempuran hebat terjadi di Malaka selama 3 hari 3 malam, baik di laut maupun di darat. Pada pertempuran sengit ini, Pati Unus terbunuh di medan perang. Posisi Sultan di Demak kemudian digantikan oleh Sultan Trenggana. Serangan kedua ini juga belum berhasil menggulingkan kekuasaan Portugis di Malaka. Bersatunya pasukan Jawa, Melayu dan Aceh. Sepeninggal Pati Unus, tercatat beberapa ekspedisi dikirim dari wilayah Kesultanan Demak untuk mengusir Portugis dari Malaka. Tahun 1550 Ratu Kalinyamat, yaitu putri Sultan Trenggana, mengirimkan bantuan 40 kapal dan 4.000 personil atas permintaan Sultan Johor untuk menyerang Malaka. Sultan Johor, Gabungan armada Jepara, Melayu dan Aceh yang berjumlah total 200 kapal mengepung Malaka. Kekuatan gabungan ini berhasil memukul mundur Portugis dan mengambil alih sebagian besar kota Malaka, sebelum akhirnya Portugis berhasil menyerang balik. Prajurit-prajurit Melayu berhasil dipukul mundur ke kapal, sementara prajurit-prajurit Jawa dari Jepara tetap bertahan di darat. Setelah Portugis berhasil membunuh pemimpin pasukan Jawa dan menewaskan 2.000 prajurit Jawa, barulah pasukan Jawa mundur ke kapal. Namun badai di laut mengakibatkan 2 kapal Jepara terdampar di pantai dan menjadi sasaran empuk Portugis. Lebih dari setengah pasukan Jepara gugur di medan pertempuran. Kemudian pada tahun 1574, Ratu Kalinyamat dari Jepara mengirimkan kapal bantuan untuk ekspedisi Kesultanan Aceh menyerang Portugis di Malaka yang berjumlah 300 kapal dengan 80 diantaranya adalah jung besar berbobot 400 ton serta 15.000 personil. Setelah pengepungan dan pertempuran sengit selama 3 bulan, 2/3 pasukan Jepara gugur, hanya sekitar 5.000 pasukan yang masih selamat dan kembali ke Jepara. Namun serangan ini menyebabkan posisi Portugis di Kepulauan Maluku terjepit karena bala bantuan dari Malaka terhambat. Sehingga Sultan Ba'abullah dari Ternate berhasil mengusir Portugis dari Kesultanan Ternate pada tahun 1575. Akhirnya. Itulah dia guys, video yang berjudul Bersatunya Pasukan Jawa dan Melayu Mengusir Penjajah. So, apa kata kalian, pendapat kalian? Wow guys, rupa-rupanya kita di zaman dahulu guys, di Kepulauan Nusantara bersatu hati. Jadi, saya tak tahu nak komen apa, tapi kalau mengikut cerita video ni, banyak benda yang kita boleh belajar sebenarnya. Yang pertama sekali adalah dulu kita punya nenek moyang pernah saling bantu-bantu bekerjasama guys, menentang penjajah. Dan tak sangka guys tak sangka rupanya banyak kesultanan, kerajaan-kerajaan yang telah wujud pada zaman dahulu. Dan pada zaman itu juga adanya teknologi seperti yang diceritakan dalam video tadi. Ada satu kapal yang paling besar yang ada 3 lapis logam. Waktu itu dikira sudah ada teknologi ataupun pengetahuan tentang seni bina kapal ataupun sistem pertahanan. Wow, ini satu yang sangat menarik. Sangat harus generasi muda pada zaman sekarang belajar ataupun mengetahui tentang sejarah pada masa lalu. Terima kasih kerana kita adalah serumpun, kita adalah Nusantara guys. Itu saja yang dapat saya komen untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa berikan dukungan kalian kepada Top Info. Subscribe, like, komen dan share. Subscribe itu gratis guys. So itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Sehingga kita berjumpa lagi pada video reaction yang akan datang. Saya Khairul Onggon. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.